Khalid Abu El-Fadl lahir di Kuwait pada tahun 1963 dari kedua orang tua yang berasal dari Mesir. Sebagaimana orang Arab pada umumnya, dia sejak kecil ditempa dengan pendidikan dasar ilmu keislaman. Dia belajar Al-Quran, hadis, tafsir, tata bahasa Arab, tasawuf, dan filsafat. Dia sangat mengapresiasi dan menguasai tradisi Islam klasik. Penguasaannya atas tradisi ini telah menempatkan dirinya sebagai pemikir Muslim yang genuine, otentik, dan orisinal. Sedangkan sikap apresiatifnya ini dibuktikan dengan perpustakaan pribadinya. Khalid Abu El-Fadl yang disebut-sebut sebagai an enlightened paragon of liberal Islam, yaitu contoh yang cemerlang liberal Islam. Begitulah Nadir Shah Hussein memberikan apresiasi terhadap pemikiran Khalid. Karya dan pandangan-pandangan Khalid telah ikut mewarnai belantika pemikiran Islam kontemporer. Bahkan tidak berlebihan jika dia banyak disebut-sebut sebagai pemikir Muslim paling produktif dan populer pasca Fazlur Rahman. Namanya melambung dan dikenal oleh publik dunia dengan baik setelah dia menulis sejumlah buku penting dalam pembaharuan hukum Islam dan upaya membangun toleransi serta budaya demokrasi di dunia Islam. Menurut Abu El-Fadl, hermeneutika otoritatif adalah satu-satunya pendekatan yang mampu untuk menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang berkembang selama ini yang masih dianggap diskriminatif. Abu El-Fadl mengusung teori dengan menggunakan pendekatan hermeneutika sebagai pisau analisis dalam menyikapi persoalan tersebut. Baginya, reinterpretasi tafsir-tafsir hukum Islam menjadi sangat penting untuk dilakukan supaya dapat terhindar dari suatu sikap yang oleh Abu El-Fadl disebut sebagai otoritarianisme interpretasi. Oleh karenanya, hermeneutika yang Abu El-Fadl kembangkan berorientasi pada otoritas penafsiran sebuah teks dengan menegosiasi teks, pengarang dan pembaca, dan mempertimbangkan kepribadian seorang penafsir atau reader dengan menggunakan teori otoritas tersebut. Abu El-Fadl mencoba mengkonstruksikan gagasan tentang pemegang otoritas dalam diskursus keislaman. Konsep otoritas Islam dalam konstruksinya sebagai wujud untuk menjabatani kehendak Tuhan. Beliau memperhatikan terhadap tiga hal, yaitu berkaitan dengan kompetisi atau autentisitas, berkaitan dengan penetapan makna, dan berkaitan dengan perwakilan. Tiga pokok inilah menjadi persoalan menurut Abu El-Fadl, memainkan peranan penting dalam membentuk pemegang otoritas dalam diskursus keislaman. Peradaban pada dasarnya dilandasi oleh pemaknaan yang keliru terhadap jihad, ketidakkritisan dalam menilai tesis benturan peradaban. Menurut Khalid, jihad dalam konteks kontemporer merupakan sebuah prinsip yang bersifat damai non-fiksi yang seharusnya menyemangati setiap umat Islam. Khalid Abu El-Fadl meluruskan jihad yang identik dengan kekerasan perang suci dan pengidentifikasian jihad yang berkembang dalam wacana dan media sebagai teroris umat Islam. Pada istilah zaman sekarang ini disebut dengan perang bunuh diri. Sebagai poros agama, hukum Islam menghadapi trauma modernitas dan kolonialisme, dan ini berdampak pada munculnya sikap otoriter dalam memperlakukan teks-teks yang bersifat otoritatif atau yang disebut dengan otoritarianisme. Menurut analisa Khalid, fenomena otoritarianisme dalam pemikiran Islam, khususnya dalam penelitiannya tentang diskursus hukum Islam, merupakan akibat dari kesalahan dalam menempuh prosedur metodologis yang terkait dengan relasi antara ketiga unsur pengarang, teks, dan pembaca. Seorang pembaca yang mengunci teks dalam sebuah makna tertentu, maka dia telah merusak integritas pengarang dari teks itu sendiri.
Untuk mengatasi problematika otoritarianisme ini, Khalid menawarkan metodologi hermeneutikanya yang menyajikan kerangka konseptual untuk membangun gagasan tentang otoritas dan otoritarian dalam Islam.